Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayah. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, terutama adalah kaum remaja, kaum pemuda, dan generasi-generasi penerus calon pemimpin bangsa yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, marilah kita sejenak merenung untuk melihat diri kita sendiri dari dekat dalam rangka untuk mencari di mana Tuhan, di mana Allah yang berada di jauh sana, supaya lebih dekat kepada kita. Dalam artian adalah bahwa apa yang kita miliki selama ini perlu kita renungi bersama-sama. Apakah hal ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kita jadikan sebagai modal mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, atau belum? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa berzikir kepada Allah ini bisa mendatangkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hal ini merupakan sebuah potensi besar bagi kita, terutama bagi umat Islam, untuk mempersiapkan aset atau investasi dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran dalam tasawuf sudah dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat hak yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita di depan Allah. Maka dalam setiap zikir ini, orang-orang torekoh, para mursyid, para guru-guru kita ini mengajarkan, maka kita harus menyatakan setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti dengan kalimatun haqqun alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallahu minal aminin. Artinya adalah bahwa dengan kalimat tauhid dan kalimat syahadat Rasul, kita mengakui bahwa itu merupakan modal bagi kita, alaiha nahya, modal hidup, dan wa alaiha namut, sekaligus modal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, dengan modal dua kalimat tersebut diharapkan nub'atsu minal aminin. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan zikir itu, kita akan dibangkitkan kembali di sisi Allah minal aminin, termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk orang-orang yang sejahtera, termasuk orang-orang yang sentosa, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, minal aminin. Saudara-saudara rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang berakal dan sekaligus manusia yang berhati mulia,
kita harus bisa memanfaatkan dua potensi tersebut untuk selalu berzikir kepada Allah. Berzikir tentu dengan metode yang bermacam-macam. Berzikir bisa dengan sambil berdiri. Berzikir bisa sambil duduk. Berzikir juga bisa sambil berbaringan. Dalam surat Ali Imran ayat 191 dikatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ayatnya mengatakan begitu. Bahwa berzikir itu bisa dilakukan dengan berbagai metode, berbagai cara. Itu artinya adalah bahwa zikir itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Utamanya adalah berzikir setelah sholat. Di dalam surat Al-Jum'ah juga dikatakan, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kita sudah menyelesaikan sholat, artinya sudah rampung sholat, maka kita salah satunya dianjurkan wadhkurullah. Sebelum wadhkurullah, kita dianjurkan wabtaghu min fadlillah. Kita diperintahkan agar mencari fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita semua ini. Wabtaghu min fadlillah. Supaya kita bisa membekali diri untuk tetap bisa senantiasa berzikir kepadanya. Sebelum itu ada perintah lagi. Jadi ada 3 tahapan tadi perintah di dalam ayat itu. Dikatakan fantashiru fil ard. Jadi fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Yang pertama, fantashiru fil ard itu artinya adalah kita diperintahkan untuk beraktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang mahasiswa bergerak di bidang mahasiswa. Kalau menyukai penelitian, bergabung di dunia penelitian, mengikuti kegiatan PKM dan sebagainya. Kalau yang bergerak di bidang media, ya bergerak mengikuti kegiatan-kegiatan UKM yang ada sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ini fantasiru fil ard. Kemudian kalau kita sudah berkeluarga, kita harus menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mendatangkan ma'isyah. Baik itu bekerja sebagai swasta, bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja secara mandiri, dan seterusnya. Itu adalah fantasiru fil ard. Ayat ini sekaligus memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang berzikir kepada Allah. Perintah wadhkurullaha katsira. Perintah zikir kepada Allah itu adalah yang ketiga. Dari urutan itu, perintah bekerja lebih dulu, beraktivitas sebagai manusia yang berbudaya, sebagai manusia yang berpendidikan, sebagai manusia yang bersosial, sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara, dan seterusnya. Wabtaghu min fadlillah. Tapi jangan lupa untuk mencari ridho Allah. Artinya harus ada sinergi antara kegiatan duniawi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ukhrawi. Nah, kemudian ditutup dengan wadhkurullah. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, tapi kemudian kita lupa dengan kegiatan yaitu zikir kepada Allah, bahwa semua potensi yang kita maksimalkan, yang kita optimalkan ini adalah merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu yang terakhir diakhiri dengan wadhkurullah. Saudara-saudara rahimakumullah, meskipun zikir kepada Allah ini diperintahkan yang terakhir, tetapi perlu diingat bahwa yang terakhir itu biasanya adalah
yang baik. Dalam redaksi Al-Quran, dalam struktur kalimat Al-Quran maupun hadis, biasanya yang terakhir itu yang baik. Contohnya dalam Al-Quran cukup banyak maupun dalam hadis cukup banyak. Misalnya ada 3 perintah. Misalnya dalam hadis ada perintah marro'a minkum mungkaron dan seterusnya itu. Yang pertama, fal yughayyir biyadih, lakukan dengan perubahan melalui tangan. Yang kedua, fa ilam yastati fa alaihi bil lisan. Kalau tidak bisa baru fa alaihi bil qalb. Tetapi dari 3 tingkatan itu mesti bil qalb, yang terakhir itu yang baik. Artinya dengan hati itu lebih baik. Begitu pula dalam Al-Quran ada 2 contoh, ada ayat. Ayat itu memerintahkan yang pertama, jika kamu disakiti, silahkan kamu balas untuk menyakiti. Itu yang pertama. Tetapi perintah itu akan diikuti. Jadi kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 126, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ingat bahwa ternyata perintah untuk membalas itu tidak berhenti di situ, tetapi diikuti opsi yang kedua, wala in sobartum. Nah, ini sebuah contoh bahwa perintah atau urutan yang terakhir bukan berarti yang jelek. Justru peringkat yang terakhir itu merupakan hal yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 3 perintah dalam surat Al-Jumu'ah tadi itu dzikir adalah lebih penting daripada hanya sekedar mencari pahala, apalagi hanya sekadar mencari rezeki atau bekerja. Bukan berarti 1 dan 2 itu diabaikan, tetapi 1 dan 2 itu perlu tetap dilaksanakan, hanya saja harus diperkuat, ya, dilabeli dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir ini menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan zikir, apa yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk kegiatan apapun akan menjadi berkualitas. Minimal akan menjadi sebuah kerelaan dan kepuasan. Setelah bekerja, kemudian berzikir kepada Allah, diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Itu berarti akhirnya kita merasa bersyukur bahwa kita sudah bisa melakukan tugas. Dengan demikian, maka setiap orang yang bisa melakukan kegiatan duniawi dan sekaligus berusaha beribadah untuk mencari ridha Allah, maka kalau diakhiri dengan berzikir, orang tersebut akan hidupnya menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi optimis, menjadi positif hidupnya, menjadi lebih istiqomah, lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu ayat ini juga dikatakan bahwa ala bidzikrillah, gitu kan, tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Maksudnya adalah bahwa ketenangan itu, kepuasan kerja itu, kerelaan sebuah kegiatan itu akan dimiliki, akan dicapai oleh seseorang manakala orang itu mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa bekerja, kita tidak akan bisa melakukan ibadah apapun, kita tidak akan bisa mengabdi kepada masyarakat kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah zikir yang paling baik adalah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita kembalikan kepada Allah bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak zikir sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 tadi,
Udzukurullaha katsira. Perbanyaklah zikir dalam kondisi apapun, sambil naik kendaraan, sambil nyetir, sambil kendaraan berdua atau sambil berjalan. Selama kita bisa berzikir, manfaatkan untuk berzikir. Hanya sekedar mengucapkan Allah, 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 atau memulai kegiatan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kegiatan kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan ekspresi zikir kita. Dengan demikian maka insya Allah sinergitas kegiatan yang ada pada diri kita, baik bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, tidak akan sia-sia. Dunia akan menuju akhirat. Oleh karena itu yang dunia ini harus diperhatikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Sekali lagi kami tegaskan bahwa firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat itu terdiri dari dua penggalan, dua frase. Yang pertama dikatakan bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertaubat ini adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ini bagi yang bertaubat. Tetapi apabila kita tidak bertaubat, dalam arti tidak berangkat dari taubat, kita berangkat dari nol, dalam arti kita ingin meningkatkan kualitas diri, maka kita juga perlu berzikir dengan tetap mengingat kepada Allah, memperbanyak zikir supaya hati kita ini menjadi tatmainu, menjadi tomakninah. Nah, berzikir ini tentu sesuai dengan life skill atau sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ahli teknologi, ya berzikir kita melalui teknologi. Artinya dengan memanfaatkan teknologi, kita melakukan syuting terhadap alam untuk mengkreasi menjadi seorang YouTuber misalnya. Ini berarti bagian dari ekspresi kita atau implementasi ayat tatma'innu qulubum. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melihat alam melalui media atau dikemas dalam kemasan teknologi yang canggih, maka itu akan menjadikan kita berzikir kepada Allah sebagai salah satu sarana berzikir kepada Allah. Sebab dengan berzikir kepada Allah dengan menggunakan manfaat teknologi atau memanfaatkan ilmu yang kita miliki, kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Maka dalam surat Ali Imran ayat 191 atau 191 dikatakan di sana di akhir ayat mengatakan qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalimat rabbana ma khalaqta hadza batila ini tidak akan muncul pada diri seseorang kalau seseorang itu belum pernah mengoptimalisasi diri, mengaktualisasi diri dalam arti mewujudkan mengimplementasi ilmu-ilmunya itu dalam dunia yang nyata. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini bisa memanfaatkan itu, maka jadilah kita sebagai manusia yang ahsani taqwim, betul, sebagai makhluk yang betul-betul sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai akramun nas, manusia yang mulia. Atau dalam surat Al-Imran ayat 110 dikatakan khairukum atau khairun nas kuntum khaira ummah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak Al-Quran menyatakan sebagai label atau untuk memberikan label kepada manusia, yaitu bagi orang-orang yang
bisa memanfaatkan potensi diri untuk berzikir kepada Allah ini dengan berbagai sebutan khairul ummah, khairun nas, ya, atau akramun nas dan sebagainya. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak zikir melalui perangkat-perangkat yang kita miliki. Kalau hanya bisa sambil duduk setelah sholat, mari berzikir sambil duduk setelah sholat. Kalau setelah itu bisa berzikir melalui dunia ilmu pengetahuan, silakan melakukan penelitian, pengamatan, eksplorasi, dan setelah itu kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang ahli zikir, bisa memanfaatkan potensi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan rasa zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Kembali padamu.
atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Sebelum tutup usia. Kembali padamu. Kembali padamu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.